Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam layanan bimbingan konseling. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia, karena dengan berbahagia akan meningkatkan imun kita. Dengan imun kita meningkat, berarti kita akan tetap sehat. Oke, dalam materi kali ini Ibu akan menyampaikan informasi tentang bagaimana membangun rasa percaya diri. Tujuan dari Ibu memberikan materi ini adalah supaya kalian dapat memahami dan meningkatkan rasa percaya diri dengan baik. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai tujuan hidupnya. Nah, persepsinya menurut Tursan Hakim dalam bukunya mengatasi rasa tidak percaya diri, yaitu pengertian rasa percaya diri secara sederhana bisa dikatakan sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Pendapat lain yang tidak jauh berbeda dinyatakan Anita Lee dalam bukunya 101 Cara Menumbuhkan Percaya Diri Anak, bahwa percaya diri berarti yakin akan kemampuannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan masalah. Dengan percaya diri, seseorang merasa dirinya berharga dan mempunyai kemampuan menjalani kehidupan, mempertimbangkan berbagai pilihan dan membuat keputusan sendiri. Pengertiannya menurut Tantowi dalam Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Orang yang tidak memiliki rasa percaya diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada kemampuannya. Padahal mungkin setiap orang tuh memiliki kelebihan dan kelemahan, dan biasanya orang itu sering menutup diri. Dan menurut Spencer, percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian diri atau citra diri, termasuk atas kemampuan dirinya yang diwujudkan dalam lingkungan yang semakin menantang, serta percaya pada keputusan dan pendapatnya untuk mengatasi kegagalan secara konstruktif. Ciri-ciri seseorang yang memiliki rasa percaya diri. Yang pertama, berani tampil beda. Maksudnya di sini adalah jika seseorang itu beda dengan yang lain tidak masalah. Jadi tidak harus sama. Berbanding terbalik, jika kalian masih merasa jika berbeda dengan yang lain merasa tidak nyaman, berarti kalian kurang percaya diri. Yang kedua, berani menerima tantangan. Siapa yang tidak yang selalu berada di zona nyaman? Jadi setiap ada masalah tidak menerima tantangan tersebut. Asertif. Yang ketiga, mandiri. Mandiri itu bisa melakukan sendiri, bukan sesuatu hal yang hanya bisa dilakukan sendiri, tapi mandiri maksudnya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dirinya secara sendiri dan memiliki hasil yang positif. Yang kelima, reaksi positif ini misalnya dengan tetap tegar, sabar, dan tabah dalam menghadapi permasalahan. Nah, ciri-ciri yang kurang percaya diri adalah pertama, apa itu? Defensif. Apa itu defensif? Defensif adalah sikap bertahan terhadap terhadap apa yang dilakukan atau mungkin apa yang dikatakan, walaupun itu salah. Jadi tidak mau menerima masukan dari orang lain. Yang kedua, tidak bisa menikmati keheningan, selalu bikin masalah. Yang ketiga, berkelekar berlebihan.
Apa itu berkelakar? Tertawa keras secara berlebihan. Jadi jika di antara kalian ada yang masih suka tertawa tidak terkontrol, kemungkinan besar memiliki kurang percaya diri. Selanjutnya, senang membuli. Nah, Ibu sering bilang bahwa orang-orang yang suka membuli temannya itu berarti dia sebenarnya merasa iri. Ini benar, karena kurang percaya diri, karena yang dibully itu jauh lebih baik dari dirinya. Makanya dia berusaha untuk menjatuhkan temannya tersebut dengan membuli. Suka pamer kekuasaan, ini loh saya seperti ini. Nah, itu ternyata ciri-ciri kurang percaya diri. Bersaing berlebihan. Yang selanjutnya, materialistis. Apa itu materialistis? Seorang yang selalu diukur dengan materi. Ayo, kira-kira ada nggak kalian di sini? Oh, saya cuma satu, Bu. Berarti percaya kurang diri sedikit. Tapi jika ada di antara dari kalian yang masuk di dalamnya sini memiliki beberapa, mungkin tidak bisa menikmati keheningan, tertawa selalu berlebihan, suka mempromosikan diri sendiri, senang membuli, itu artinya kalian memiliki rasa kurang percaya diri. Kenapa sih? Oh, kita harus memiliki rasa percaya diri. Yang pertama, karena menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Manfaat yang selanjutnya, akan mampu mengatasi keadaan dengan baik. Jadi jika seorang itu punya masalah, cara pengambil keputusannya itu tidak memunculkan masalah yang lain, tapi cara yang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena kadang-kadang di antara kalian ingin selesai, tapi justru cara bentuk penyelesaiannya malah menimbulkan masalah yang baru. Yang ketiga, mampu mengetahui kemampuan diri sendiri sehingga mengerjakan sesuatu itu bisa secara efektif dan efisien. Yang keempat, memandang semua hal secara optimis. Yang kelima, kualitas kepribadian akan meningkat. Yang keenam, mampu mengontrol emosi dengan baik, tidak memiliki emosi yang berlebihan, nangis berlebihan, marah berlebihan, itu bisa jadi kurang percaya diri juga loh. Hidup akan lebih sistematis. Jadi setiap orang kita tuh pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Tidak ada orang yang hanya memiliki kelemahannya saja atau hanya memiliki kelebihannya saja. Tidak. Jadi setiap orang itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kelebihan kita untuk apa? Untuk kita tingkatkan. Kelemahan kita untuk apa? Untuk kita mengatasi apa yang kita tidak mampu dan bagaimana supaya kita bisa mampu. Itu perlu belajar dengan baik. Jadi kita wajib meningkatkan rasa percaya diri, karena dalam percaya diri kita memiliki manfaat yang banyak buat diri kita sendiri. Bagaimana cara membangun rasa percaya diri? Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniai hak dasar yang sama. Hak dasar itu apa? Yang pertama adalah hak untuk hidup. Jadi kita tuh dasarnya sama. Yang kedua, menemukan keunggulan diri dan kemudian mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. Seperti yang Ibu bilang tadi, setiap orang memiliki kelebihan kalian tolong dikembangkan dengan baik, maka nanti hasilnya juga akan jauh lebih baik. Ketiga, menimba ilmu dan mengumpulkan pengetahuan umum sebanyak yang mampu dilakukan. Ilmu itu ada di mana-mana, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di HP, tapi banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan dari lingkungan kalian sendiri. Yang keempat, berpikir realistis bahwa setiap manusia pasti punya keunggulan, kelebihan di samping kelemahan dan kekurangan. Yang kelima, berpikir asertif. Tadi tulus mengakui hak orang lain, tetapi pada saat yang sama mampu menegakkan haknya sendiri.
Yang keenam, menggunakan bahasa nonverbal, bahasa tubuh, mungkin juga gerak tangan, mata, kaki, atau yang lainnya dengan yang tepat. Akibat tidak percaya diri, yang pertama akan sulit bergaul karena kebanyakan minder, jadi tidak punya teman. Biasanya suka menyendiri, cepat menyerah atau mudah putus asa, merasa dirinya tidak mampu, sering kehilangan banyak kesempatan baik. Jadi kalau punya kesempatan tidak digunakan sebaik mungkin, akhirnya ya akan kehilangan. Banyak penyesalan di dalam hidupnya, kenapa tuh dulu saya tidak begini, kenapa tidak begitu. Makanya selagi ada kesempatan, selagi kalian bisa gunakan kesempatan itu dan biar tidak menyesal di kemudian hari. Sering mengulangi kesalahan yang tidak perlu. Yang selanjutnya, setengah-setengah dalam melakukan sesuatu sehingga hasilnya tidak maksimal. Oke? Pesan dari Ibu, percayalah bahwa jika kamu telah melakukan hal yang kecil dengan baik, kamu akan mampu melakukan hal yang lebih besar juga. Kedua, salah satu kunci penting untuk sukses adalah kepercayaan diri. Jadi jika kalian ingin sukses, kalian harus memiliki rasa percaya diri dulu. Kunci penting untuk kepercayaan diri adalah persiapan, karena sesuatu yang akan kita lakukan semuanya butuh persiapan. Jadi persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ketiga, pengalaman memberitahumu apa yang harus dilakukan. Percaya diri memungkinkanmu untuk melakukannya. Oke, terima kasih. Semoga kalian memahami atas apa yang Ibu sampaikan. Jika ada salah, Ibu mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang akan kalian sampaikan, kalian bisa chat media sosial ke Ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.